Sebuah masjid itu gede dan jadi tumpuan masyarakat. Kebanyakan daripada yang tinggal di kawasan masjid itu adalah di kalangan orang Arab Yaman sampai sekarang. Tapi pada masa yang sama, yang berdekatan dengan masjid itu dapat sebuah pasar. Pasar itu aktif, pasar itu gede, beroperasi sejak daripada pagi sampai malam. Jumlah bilangan tidak terhitung. Suasana pasar sebagaimana yang kita saksikan sejak daripada dihiburkan COVID-19 sampai detik sekarang, masjid itu tetap penuh, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan juga bikin saf rapat, tidak sebagaimana dengan di sebagian masjid. Dengan barisan saf yang rapat, dengan aktivitas sholat jamaah dan juga yang tidak pernah ditinggalkan. Di mana sebagaimana pasar dengan begitu ramainya, di masjid itu juga seperti itu sampai menjelang bulan Ramadan jamaahnya tambah ramai. Semakin ramai, semakin banyak. Setelah beberapa waktu kemudian sampai beritanya kepada pihak aparat, pihak pemerintah. Itu masjid ternyata tidak ditutup. Itu masjid ternyata tidak ikut aturan dan arahan daripada pihak kerajaan. Maka daripada pihak kepolisian, daripada pihak TNI, dan juga daripada pihak aparat, mereka mengadakan silaturahmi kepada imam sesepuh masjid berkenaan. Maka pada saat ketika itu mereka dengan sopan dan hormatnya menyampaikan kepada imam tadi itu, dan juga ingin menyampaikan harapan dan permintaan mereka agar masjid itu juga ditutup sebagaimana masjid-masjid lainnya. Sebab itu cukup merisaukan. Maka dengan imam tadi itu menjawab dengan jawaban yang cukup bijak, secara ramah mesra dengan mereka. Tapi pada masa yang sama kita ada pasar di samping masjid ini. Suasana di pasar, orang bergelut dalam sepanjang lebih daripada 10 jam, lebih lama daripada orang berkumpul di dalam masjid. Dan juga pada masa yang sama di pasar keadaannya dan situasinya tidak menunjukkan lebih aman daripada keadaan di dalam masjid. Orang yang pergi ke pasar tidak berwudu. Orang yang pergi ke pasar belum tentu mandi sebelumnya. Orang pergi ke pasar, tahu suasana di pasar itu seperti apa. Bisingnya iya, kotorannya iya, penipuannya iya, semuanya terkumpul. Jadi rasa tidak bijaklah kalau seandainya di masjid, ada seandainya di masjid, atau kalau seandainya masjid itu ditutup, sebab orang ke masjid pakaiannya rapi dan juga berudu, penuh tawajuh, sudah hilang urusan dunia, bahkan tidak kepikiran tentang COVID-19 dalam kepala mereka pada waktu mereka di rumah Allah. Tempat yang dengan kaum muslimun menaruh harapan rahmat dan ridha daripada Allah sampai terlupakan hal-hal yang seperti itu. Dan juga secara kesehatan, secara medis atau secara mediknya, justru orang yang pergi ke masjid dengan amal ubudah melaksanakan sholat di waktu secara berjamaah plus dengan zikir dan amalan-amalan yang diamalkan, itu dengan daya ketahanan tubuhnya semakin meningkat. Daya ketahanan tubuhnya semakin meningkat, semakin mampu untuk menghadapi macam-macam cabaran atau juga gangguan kesehatan. Akhirnya pihak aparat tadi itu udah gak bisa ngomong apa-apa. Jadi kalau masjid bakal ditutup, tutup juga pasar pada masa yang sama. Gimana nutup pasar? Pasar yang begitu gede, pasarnya begitu sibuk. Jadi kata beliau, pada 10 hari terakhir jumlah bilangan yang beretikaf di masjid tadi itu tambah ramai. Satu yang membanggakan. Kemudian yang kedua, sampai detik sekarang tidak ada satu laporan pun daripada jamaah masjid yang positif corona. Sejak daripada masjid itu dibuka,
Sejak daripada adanya larangan masjid ditutup, masjid tutup tak saja beroperasi dengan jumlah bilangan yang lebih ramai, dengan saf yang rapat, tak pernah ada seorang pun, yang kejangkitan corona. Kenapa? Itu tadi, karena dengan daya ketahanan tubuh itu semakin meningkat pada saat dengan kita menginduk, berzikir, bertakarub kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan sebagaimana yang Allah janjikan di dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi, aku ikut prasangka hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan, kalau dia berprasangka bagus dengan aku, kebaikan akan dia dapatkan. Tapi kalau kita sangka buruk, keburukan akan kita dapatkan. Come on.